Logika dalam filsafat ilmu. Logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos yang berarti ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Logika sebagai ilmu merupakan elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Logika sebagai seni atau keterampilan, yakni seni atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Sebagai keterampilan, logika adalah seni dan kecakapan menerapkan hukum-hukum atau asas-asas pemikiran itu agar bernalar dengan tepat, teliti, dan teratur. Hadiatmadja dan Kuswa Endah menyatakan bahwa logika adalah cabang filsafat umum yang membicarakan masalah berpikir tepat, yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang logis. Pembahasan dalam ilmu logika ialah ukuran atau norma berpikir, yakni kemampuan akal budi manusia untuk mencapai kebenaran. Maksudnya, cabang filsafat yang membicarakan aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil simpulan secara benar dan tepat. Kalau begitu, filsafat ilmu juga mengajak para ilmuwan untuk berpikir logika agar ilmu yang dimiliki semakin terpercaya. Dipandang dari aspek waktu dan kecanggihan, logika dibagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional atau logika naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana, yang berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia, yang sejak lahir sudah dilengkapi alat berpikir. Logika modern atau logika artifisialis yang dipelopori oleh Aristoteles dalam bukunya Organery, yang berarti instrumen atau alat untuk berpikir. Logika artifisialis dibedakan menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal yaitu ilmu logika yang mempelajari cara-cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil dari logika formal yang diuji dengan kenyataan-kenyataan dalam praktik di lapangan. Logika material mempelajari sumber-sumber pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya ilmu pengetahuan yang kemudian merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Logika merupakan instrumentasi yang nalar ketika digunakan untuk menandakan sebuah fenomena. Setiap ilmu memiliki objek yang khas dibanding pengetahuan yang tidak tergolong ilmu. Setiap ilmu selalu menggunakan logika tertentu untuk memperoleh kebenaran. Keterkaitan ilmu, logika, dan filsafat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semua ilmu memanfaatkan penalaran. Lewat filsafat ilmu, orang dapat berpikir logis tentang masalah yang dihadapi. Manfaat logika dalam perkembangan ilmu. Logika memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Setiap orang sejak masa lampau tentu sudah memikirkan dunia ini dengan logika. Ketika sekolah SD dulu, pasti ada pelajaran logika yang diselipkan pada aneka pelajaran seperti IPS, IPA, matematika, dan bahasa. Ketika guru menjelaskan benda yang berat jenisnya lebih berat dibanding air, akan tenggelam, disitulah permainan logika. Ketika guru menjelaskan hitungan dengan model gunggung susun atau paragapit, itulah logika matematika yang ditanamkan. Banyak sekali ilmu yang dikuasai manusia harus diraih dan diterima dengan logika. Manfaat logika. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan seluruh lapangan kehidupan. Kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan autoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika di masa yang sekarang ini dikenal sebagai era of reason, yang membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membenarkan yang mana yang benar dan dari yang palsu. Yang kelima, logika membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, karena dengan berpikir demikian, ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam logika.
Ilmu memiliki objek pemikiran dua macam, yaitu logika dan konfirmasi. Maksudnya, ilmu seharusnya bermain di atas logika dan didukung oleh data atau konfirmasi. Tanpa logika, ilmu kurang bermakna. Logika akan mengarahkan seorang peneliti ketika mencari kebenaran. Logika mengutamakan kesadaran dan nalar yang jernih dalam segala hal. Logika yang nalar harus didukung oleh konfirmasi. Artinya, ada penjelasan dan pemahaman mendalam. Konfirmasi dapat menjadi jalan mencapai kebenaran ketika didukung oleh strategi berpikir logis. Konfirmasi merupakan langkah pembuktian ilmu yang didukung data-data yang konkret atau mantap. Dalam filsafat ilmu, yang hendak dilacak pada dasarnya ada dua, yaitu kebenaran dan fakta. Kebenaran menjadi cita-cita tertinggi yang dikejar oleh filsafat ilmu. Kebenaran pun perlu didukung oleh fakta. Kebenaran yang didukung oleh fakta diperoleh melalui aplikasi berpikir metodologis. Berpikir metodologis dilandasi oleh fakta-fakta yang lengkap. Fakta-fakta yang signifikan dalam mencari kebenaran sering disebut data. Dengan kata lain, data merupakan modal untuk menemukan kebenaran logis. Kebenaran dan fakta selalu bermain di atas logika. Macam-macam logika yaitu, yang pertama, logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika alamiah memperluas dan mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Logika ilmiah dimaksud untuk menghindari kesesatan atau paling tidak dikurangi. Yang kedua, logika kodratiah ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional. Sejauh manusia itu memiliki rasio, maka ia dapat berpikir. Atau dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum-hukum logika, entah secara spontan atau disengaja. Misalnya manusia dapat berpikir secara spontan atau disengaja. Misalnya manusia berpikir secara spontan bahwa si A berada dengan si B, atau makan tidak sama dengan tidur. Jadi, tanpa belajar logika ilmiah pun orang dapat berpikir logis dengan mendasarkan pikirannya pada akal sehat saja. Contoh yang lainnya misalnya, seorang pedagang tidak perlu belajar logika ilmiah untuk maju di bidangnya. Yang ketiga, logika ilmiah adalah ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lurus atau sah. Logika ilmiah membentangkan metode yang menjamin kita bernalar secara tepat atau semestinya. Bagaimana menghindari kekeliruan dan kesesatan dalam berpikir? Namun harus disadari bahwa logika ilmiah adalah keterangan lebih lanjut atau penyempurnaan atas logika kodratiah. Macam-macam logika berpikir. Yang pertama, first order, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika matematika. Fakta dalam logika matematika harus didasarkan pada fakta objektif. Logika matematika selalu dibangun atas dasar fakta-fakta yang andal. Daya tahan logika matematika memang agak lama. Logika matematika dilandasi oleh apa saja yang ditangkap oleh indera kita. Yang kedua, second order atau bahasa. Biasanya banyak digunakan untuk mengambil kesimpulan fakta-fakta bahasa dan sastra. Ada dua teori yang terkait second order, yaitu pertama, formal thinking, yaitu teori bahasa platonik. Untuk doktor linguistik, manusia itu sebenarnya mampu berpikir normal, sehingga ada subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, subjective thinking, yaitu teori bahasa Chomsky untuk doktor sastra, yang diekspresikan yang ada dalam pikiran kita.